Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengaku optimis Indonesia bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi menuju 8% di era pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto. Untuk membahasnya lebih mendalam, sudah bergabung bersama kami ekonom Joshua Pardede. Selamat sore Pak Joshua. Selamat sore Eva. Statement terbaru dari Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menyatakan rencana pemasukan dana sebesar 200 triliun rupiah ke sistem perekonomian Indonesia untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Tanggapan Anda, Pak Joshua? Ya, saya pikir memang likuiditas itu penting buat sektor keuangan, khususnya buat perbankan. Namun yang lebih penting lagi adalah dari sisi permintaan kredit ya, tentunya dalam hal ini aktivitas ekonomi. Dan kalau kita mencermati beberapa waktu terakhir ini, beberapa indikator misalkan terkait dengan penyerapan tenaga kerja, lalu juga dari sisi pengangguran, daya beli masyarakat yang menurun, down trading dari sisi behavior dari sisi belanja masyarakat yang menurun, sehingga tentunya likuiditas yang digelontorkan nantinya oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan ini apakah akan efektif kalau nanti sekiranya perbankan ini belum bisa melempar kredit ya, karena tadi pada akhirnya perbankan pun juga akan bergantung juga kepada permintaan kredit itu sendiri dari sisi pelaku usaha itu sendiri, lapangan usaha baik itu UMKM ataupun korporasi dan juga konsumen ya. Dan tadi kita lihat bahwa dari sisi aktivitas manufakturnya menurun, lalu juga dari sisi konsumennya juga lagi melemah saat ini. Yang saya khawatirkan justru adalah penambahan likuiditas di perbankan tersebut ini ujung-ujungnya dikhawatirkan malah masuknya nanti adalah kepada SBN lagi ya. Jadi artinya perputaran likuiditas ataupun uang tersebut ini tidak masuk kepada ekonomi realnya. Jadi yang lebih kita harapkan adalah bagaimana mengakselerasi aktivitas ekonomi, bagaimana bisa menstimulasi penyerapan tenaga kerja, bagaimana bisa menstimulasi belanja masyarakat sehingga itu bisa bisa mendorong permintaan kredit perbankan. Ya, lebih lanjut tadi disampaikan oleh Menteri Keuangan yang baru menyatakan bahwa ini adalah bagian dari komitmen untuk menempatkan 200 triliun rupiah ke sistem perbankan, bagian dari komitmen untuk menghidupkan kembali dua mesin perekonomian yaitu fiskal dan moneter. Apa iya betul begitu? Ya, sebenarnya kalau kita melihat dalam hal likuiditas, pelonggaran likuiditas, Bank Indonesia pun juga sudah melakukan ya, dengan melakukan namanya pelonggaran namanya likuiditas makroprudensial ataupun KLM. Ini pun juga dengan penurunan giro wajib minimum perbankan untuk perbankan yang menyalurkan kredit kepada sektor-sektor prioritas yang memang diarahkan ataupun sejalan juga dengan program prioritasnya pemerintah, yaitu termasuk juga padat karya, UMKM, perumahan, lalu juga energi baru terbarukan. Jadi tentunya ini cukup sejalan. Ya, tapi kembali lagi yang lebih penting lagi adalah kembali lagi kalau kita bicara dari sisi permintaan ataupun aktivitas ekonomi sendiri, itu yang harus distimulasi oleh dari sisi kebijakan fiskalnya. Tanpa adanya belanja masyarakat, tanpa adanya aktivitas dari sisi industri, manufaktur ataupun bisnisnya itu sendiri yang berjalan ataupun ada inisiatif untuk melakukan investasi, ekspansi bisnis, tentu permintaan kebutuhan pembiayaan untuk dari sisi sektor keuangan termasuk perbankan pun juga tidak akan meningkat. Sehingga ini belum akan menjawab kembali lagi pertanyaan kita semua bahwa apakah ini akan berdampak kepada ekonomi real. Iya, tetapi disebutkan oleh Menteri Keuangan yang baru, Purbaya, target ekonomi Indonesia bisa menyentuh 6-7%. Bagaimana Anda melihat optimisme ini di tengah saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia masih 5 hingga 5,2%, apalagi ada berbagai tantangan dalam negeri misalnya daya beli, berbagai industri manufaktur misalnya, dan juga tantangan global. Apakah ini realistis? Ya, kembali lagi kalau kita bicara dalam perspektif pemerintah ingin mendorong, meningkatkan optimisme dari pelaku ekonomi, ini kami melihat ini suatu hal yang positif. Namun tentu dalam hal dari sisi perspektif investor, tentu investor pun juga perlu dijaga ekspektasinya. Karena apabila pemerintah menargetkan pertumbuhan yang cukup tinggi, namun nanti pada kenyataannya realisasinya tidak setinggi yang ditargetkan,
tentu ini akan menjadi salah satu pertanyaan, ataupun nanti investor pun juga akan mencari negara-negara lain yang memang dari sisi reliability, eksekusi pertumbuhan ekonominya relatif lebih akurat ya tentunya. Dan ini meskipun demikian kami melihat bahwa trennya ke depan dalam 2-3 tahun ke depan memang akan cukup positif sejalan dengan suku bunga yang menurun ke depannya dari global dan juga domestik. Namun kembali lagi yang perlu kita lihat lagi apakah dari sisi belanja pemerintah pusat ya, program-program prioritas pemerintah ini harus kembali lagi dievaluasi ya, dari sisi MBG, Koperasi Merah Putih, 3 juta rumah, lalu juga sekolah rakyat. Apakah ini bisa menstimulasi tadi penyerapan tenaga kerja? Apakah ini bisa menstimulasi belanja masyarakat? Apakah ini bisa mendorong tadi keinginan pelaku usaha untuk melakukan ekspansi bisnisnya? Kalau ini belum bisa mendorong semuanya itu, ini perlu dievaluasi lebih lanjut lagi sehingga pemerintah bisa mengalokasikan insentif fiskal lainnya di luar dari prioritas program prioritas pemerintah tersebut. Misalkan untuk insentif untuk program padat karya, misalkan untuk memberikan insentif kepada industri manufaktur, misalkan juga untuk insentif para pelaku UMKM, misalkan juga insentif misalkan pemangkasan PPN ya untuk masyarakat menengah ke bawah. Ini saya pikir sangat bisa diupayakan mengingat ya ruang fiskal APBN pemerintah ini semakin sempit. Jadi pemerintah harus memutar otak lagi bagaimana mengoptimalkan belanja, meningkatkan produktivitas belanja di tengah penerimaan perpajakan yang tentunya akan semakin menjadi tantangan ke depannya. Ya, menurut Anda Pak Joshua, apakah akan berubah? Apakah akan betul dievaluasi program-program prioritas dengan anggaran yang besar itu? Nah, tentu ini menjadi salah satu pertanyaan besar. Kalau kita berkaca kepada bagaimana dalam 11 bulan terakhir ini, Ibu Sri Mulyani sebelumnya dengan komunikasi dengan Presiden, sepertinya belum ada hal-hal yang bisa di-encourage ya oleh Ibu Sri Mulyani kepada Presiden, dan ini diharapkan profil dari Menkyu Perubahan ini bisa berkomunikasi dan bisa merekomendasikan sesuatu hal, terutama tadi berkaitan dengan apakah program prioritas yang digadang-gadangkan oleh Presiden sendiri bisa berdampak positif ya. Kalau sekiranya memang dalam jangka pendek ini belum berdampak signifikan, tentu alokasi anggaran yang besar itu bisa dialokasikan ke anggaran yang lainnya yang bisa kita lihat sudah terbukti misalkan bisa berdampak signifikan dan bisa berdampak cepat ya dalam jangka pendek ini. Sehingga memang kembali lagi bagaimana tentunya komunikasi Menkyu dengan Presiden, yang dimana Menkyu ini melapor langsung kepada Presiden, ini penting sekali komunikasinya, dan juga komunikasi dengan KL lainnya, menteri-menteri lain, dan juga dengan Komisi 11 untuk meyakinkan bahwa fleksibilitas dari program prioritas, program-program pemerintah ini relatif harus bisa fleksibel, mempertimbangkan produktivitasnya itu sendiri, bagaimana dampaknya kepada masyarakat luas, sehingga tentunya ujung-ujungnya yang kita harus lihat lagi bagaimana impact evaluation-nya, artinya analisis dampaknya kepada masyarakat, kepada penyerapan tenaga kerja dan juga daya beli masyarakat. Baik, soal fleksibilitas dan juga dampak kepada publik itu harus diukur dengan detail dan hati-hati ya Pak Joshua. Terima kasih pakar ekonomi Joshua Pardede sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.